Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi bersama saya Raffi. Di video ini kita akan belajar yang namanya web speech recognition. Jadi kita bakal belajar membuat aplikasi yang bisa bukan nerjemahin sebenarnya, yang bisa ngerubah suara menjadi sebuah teks. Nah, di sini kita pakai web speech API. Nah, untuk contohnya sendiri gimana? Contohnya adalah kayak gini, misalnya saya mau pakai bahasa Indonesia ya. Nah, jadi nanti ketika saya berbicara, di sini tuh akan muncul teksnya. Sekarang saya coba dulu. Halo semuanya, selamat siang. Balik lagi bersama saya Raffi. Oke, keren kan fiturnya? Jadi di video ini kita bakal belajar gimana cara buat ketika kita bicara nanti si aplikasinya itu ngerubah suara kita menjadi teks. Nah, di sini kita belajarnya pakai web speech API. Kapan sih kita butuhin aplikasi yang kayak gini? Kita butuh itu misal ya, kita bikin bikin aplikasi contohnya semacam kayak video streaming atau video call gitu ya. Nah, kita tuh pengen tahu nih, kita pengen tahu sebenarnya nih yang diomongin tuh apa aja, yang diomongin tuh A, B, C, D. Nah, kita tuh pengen tahu teksnya tuh apa aja yang diomongin. Nah, jadinya kita butuh web speech API. Nah, untuk kasus kasus yang ini, jadi misalnya kita kan punya aplikasi untuk streaming tuh, video call. Nah, jadi ada antara dua orang. Nah, saya tuh pingin nyimpen teksnya. Nah, untuk nyimpen teksnya bisa pakai web speech API. Nah, kelebihannya si web speech API ini apa? Kelebihannya ya ini kayak gini. Jadi ketika saya ngomong, dia langsung bisa langsung bisa ngerubah dari suara ke teks. Nah, untuk metode speech recognition ya atau speech to text itu ada banyak. Semisal yang pertama ini yang kayak gini. Jadi yang pertama ini yang kayak gini ya. Jadi kita langsung ngomong langsung muncul teksnya. Ada juga kita bisa ngebuat misal kita udah nge-record video atau audio. Nah, dari audio itu kita rubah uh, jadi teks. Nah, tapi kekurangannya itu kalau yang dari video ke teks itu nggak real time. Jadinya karena nggak real time, ya kita nggak bisa ngelihat datanya secara live, secara langsung gitu. Itu kekurangannya. Untuk yang pengubahnya itu di akhir, itu biasanya lebih cocok untuk analisa. Tapi sebenarnya yang ini juga cocok juga untuk analisa. Kita bisa tahu seberapa cepat kita berbicara. Nah, ini dulu saya pernah bikin aplikasi menggunakan web speech API ini. Nah, yang saya buat itu kenapa butuh real time? Yang pertama saya mau langsung tahu apa yang diomongin, dan yang kedua saya pengen tahu seberapa cepat dia berbicara. Misalnya 100 kata per menit gitu ya yang diucapkan. Nah, itu pengen dihitung seberapa kecepatannya. Oke, kurang lebih ini aja untuk demonya, previewnya. Sekarang gimana cara bikinnya? Oke, sebelum kita bikin, jangan lupa kita bikin ini dulu, project React-nya. Nah, untuk bikinnya ini kita pakai bantuan yang namanya library ini, React Speech Recognition. Ini kalau kita pakai library. Sebenarnya kita bisa bikin
yang native gitu tanpa library, langsung dari API-nya si Chrome-nya atau Firefox itu bisa bisa juga. Cuman yang lebih mudah ya kita pakai library. Tapi kalau kalian mau custom yang lebih banyak gitu ya, biasanya lebih cocok kalau kalian pakainya yang native aja, yang nggak pakai library. Oh ya, saya belum jelasin apa sih kekurangannya dari web speech API ini. Nah, kekurangannya itu ada satu, yang menurut saya benar-benar ini kekurangannya. Kekurangannya adalah kita nggak bisa pakai ini secara offline. Jadi kita harus connect internet untuk menggunakan web speech API. Kenapa gitu? Karena mekanismenya adalah suara yang kita ucapkan itu dikirim dari Chrome ke servernya untuk diolah, kemudian dibalikin lagi. Jadi seperti itu. Sekarang kita tunggu dulu ya ini. Oke, udah selesai nge-setup ininya. Nah, projectnya sekarang masuk. Kemudian yang sebelum yang start, karena kita pakai library, jadi harus diinstal dulu library-nya. Oke, kita di sini nggak pakai npm ya, kita pakainya yarn. Oke, jangan lupa ini dibuka dulu projectnya. Oke. Yarn add React Speech Recognition. Kenapa kita pakai library React Speech Recognition? Karena dari beberapa library yang saya coba lihat, React Speech Recognition ini yang paling mudah digunakan. Jadinya saya pilih itu. Oke, tunggu sebentar. Oke, udah selesai kita nginstalnya dan sekarang kita bisa jalanin yarn start. Oke, udah jalan projectnya.